apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Adi Prayitno, the one and only host sekaligus narasumber tunggal Politik Syai'un. Ini adalah channel YouTube pribadi saya. Ya hanya sekedar untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait dengan dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Jadi jalan ceritanya beberapa hari ini ada begitu banyak permintaan seperti WA, kemudian DM, supaya saya ikut serta dalam pembahasan soal yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Jadi jalan ceritanya ada semacam pernyataan sikap politik dari Purnawirawan TNI, di mana dalam pernyataan sikap itu yang paling menonjol adalah soal mengusulkan bagaimana Wakil Presiden itu dimaksulkan ataupun diganti. Saya baca redaksinya. Poin yang ke-8, mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi 1-7 poin yang disampaikan itu sebenarnya sifatnya normatif, tapi ketika bicara tentang poin ke-8, usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI yang mengusulkan supaya Wakil Presiden itu diganti, itulah yang saya sebut sebagai titik huru-hara dan gempa bumi politik, sehingga persoalan pemakzulan terkait dengan Wakil Presiden ini menjadi perdebatan yang hingga saat ini begitu banyak menyedot perhatian semua pihak. Istana bicara, MPR bicara, DPR kemudian bicara, ketua umum partai juga bicara, orang-orang yang selama ini kontra terhadap Wakil Presiden bicara, orang-orang yang juga pro terhadap Wakil Presiden juga bicara. Semua satu sama yang lain saling memberikan statement-statement pernyataan terkait dengan usulan dari Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden Republik Indonesia itu diganti. Dalam konteks itu saya ingin menyampaikan beberapa poin. Pertama, jika ada pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan TNI yang menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan kondisi bangsa, termasuk juga soal pergantian Wakil Presiden, itu adalah bagian dari dinamika politik yang menurut saya itu sangat biasa terjadi di Indonesia. Bahkan kalau kita tracking ke belakang satu persatu, kalau kita melihat bagaimana kelompok-kelompok aktivis, pegiat demokrasi, dan bahkan mahasiswa ketika melakukan protes, ketika melakukan aksi demonstrasi terhadap pemerintah, sejak misalnya zaman Habibie, kemudian zamannya Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi, ujung-ujungnya salah satu yang dituntut oleh mereka supaya kekuasaan, supaya presiden itu bisa dimundurkan ataupun dimakzulkan di tengah jalan. Jadi hal-hal yang semacam ini adalah perkara biasa sebenarnya dalam konteks demokrasi Indonesia. Tentu sebagai sebuah ekspresi bagaimana pihak-pihak yang menuntut ini sepertinya kecewa terhadap orang yang dituntut. Dulu kalau ada orang yang demo, ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro dengan rakyat, misalnya presidennya Jokowi, kan salah satu tuntutannya adalah supaya Jokowi mundur. Ketika di zaman SBY, begitu banyak juga protes demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok aktivis yang meminta supaya SBY juga mundur, lengser ke Prabon karena dinilai kebijakannya tidak pro dengan rakyat. Begitupun yang terjadi di zaman Mega, yang terjadi di zaman Gus Dur, terjadi di zamannya Habibie dan seterusnya. Tuntutan-tuntutan semacam ini sering kali muncul. Jadi bagi saya, ketika ada sejumlah purnawirawan yang meminta, Purnawirawan TNI yang meminta supaya Wakil Presiden itu diganti, ini tentu adalah bagian dari dinamika dan dialektika dalam konteks negara demokrasi yang menurut saya biasa-biasa saja. Sudah banyak contohnya yang begini. Nah, yang menarik itu kenapa menjadi perdebatan yang cukup panjang, karena yang menyatakan pernyataan sikap ini adalah Purnawirawan TNI. Memang harus kita akui, TNI itu adalah mereka yang memang seluruh hidupnya itu didedikasikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahkan kalau kita lihat misalnya TNI adalah mereka yang siap hidup mati untuk bangsa dan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada pernyataan sikap dari para purnawirawan meminta salah satunya adalah supaya Wakil Presiden itu diganti, menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan. Semua pihak berbicara, pro dan kontra tentu saja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau mau jujur ya, ini mungkin pertama kali dalam sejarahnya yang diminta mundur ataupun diminta diganti itu adalah Wakil Presiden. Saya kebetulan mengikuti dari dekat bagaimana proses politik sejak zaman Habibie, kemudian lanjut ke Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi.
Tak ada ceritanya permintaan dari kelompok-kelompok aktivis, kelompok-kelompok pegiat demokrasi, ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa terhadap pemerintah saat itu, yang diganti itu adalah wakil presidennya. Rata-rata yang diminta diganti itu adalah presiden yang berkuasa saat itu. Saya ingin katakan bahwa ini pertama kali dalam sejarah Indonesia yang diminta diganti, diminta dimundurkan, itu adalah wakil presiden hanya terjadi di era sekarang. Kalau kita melihat argumentasinya, ini dikaitkan dengan persoalan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan syarat umur untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden, salah satunya terkait dengan umurnya Gibran Rakabuming Raka. Inilah yang sepertinya kelompok-kelompok tertentu seperti Purnawirawan menganggap persoalan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasannya didiklah anak-anak kita dengan kejujuran sejak kecil ya, agar di kemudian hari tidak menjadi sombong dengan membohongin orang. Nah, benar banget analisa Bapak ini masuk dalam logika atau nggak mungkin seorang sarjana pemikiran seperti Jokowi. Ya, sangat setuju Prof. Riyad Saji cermat, cerdas, dan berakal sehat. Ya, jika hukum tunduk ya sama kebohongan, Jokowi jelas negara tidak akan bisa bikin makmur ya. Nah, Jokowi orang terdidik juga tapi terdidik bohongnya. Nah, sarjana bicaranya nggak apa-apa ya, sarjana itu pintar karena sarjana belian yang begini. Nah, teman-teman, inilah negeri wayang, semua sudah diatur dalang siapa yang kuat dia yang menang. Ya, palsu, tangkap pemalsuan dokumen pencalonan pejabat yang telah menipu rakyat yang selama 10 tahun ya, hancurnya negara kita tercinta ini semata-mata karena uang dan kekuasaan yang tidak berlandaskan ya agama dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang beginilah jadinya ya kalau ada pembohong di negara kita ini. Nah, negara dengan penduduk hampir 300 juta dipimpin orang pelongo-pelongo, ini jadinya yang berkuasa jadinya oligarki ya, dokumen negara dipalsukan atau menipu seluruh rakyat Indonesia layak dihukum mati. Nah, teman-teman, polisi sudah lama jadi termul, makanya kasus ijazah palsu Jokowi nggak bakal kelar ya kalau lewat kepolisian penegak hukumnya. Nah, pasti hancur sesuatu kalau dipimpin orang yang tidak cakap ya, karena inilah sejarah kalem negeriku UGM memalukan, kau bikin sejarah kalem ya. Semua ahli dan cendekiawan mengatakan bahwa ijazah palsu sementara Kapolri melindungi ijazah palsu. Ya, apa yang terjadi di negara kita ini? Nah, polisi kau malah jadi termul rasukan negara ini ya. Sebenarnya semua sudah tahu, cuman yang satu pura-pura nggak tahu demi uang. Nah, masih terhormat penjual es telar daripada penipu dan pemalsuan ijazah. Ya, polisi para itu oknumnya banyak banget yang terjadi. Termul parah, ini ngerilis sakit ya. Kalau banyak uang kita bebas dari hukum, karena hukum bisa dibeli. Nah, benar sekali kata Pak Rias Rasid kalau Mulyono tidak punya kepastian sebagai seorang alumni UGM, maka rasukan Indonesia sekarang ini menjadi tidak baik lagi. Nah, teman-teman, kunci permasalahan ini adalah ada di Prabowo ya. Asal berani membongkar Jokowi, insya Allah rakyat akan mendukung sepenuhnya ke Pak Prabowo. Ya, aneh mahasiswa, dosen-dosen, aparat di UM baik sudah jelas rakyat pada tahun semua keborokan ijazah palsu. Ya, yang lebih jelas tidak terdidik atau tertulung itu terus masih aja bela-bela Mulyono. Nah, ini negeri yang kurang diberkati Tuhan ya, makanya carut marut di awal dari kebohongan, kezoliman, keserahkan kekuasaan pemimpinnya. Nah, betul saya tonton di YouTuber anaknya Dumatno, anak sama ayahnya seperti kembaran, dengan tegas mengatakan foto di ijazah adalah ayahnya ya. Nah, intelijen rakyat yang gak ditetai negara ternyata cepat berhasil mengungkap kejahatan semua mandiri. Ya, sangat cerdas, penjelasan Prof. Rasid dengan masuk logika, gampang dicerna akal sehat. Nah, asli kenapa berlama-lama nunjukin ijazahnya, sengaja bikin gaduh rakyat. Ya, begitu nunjukin polisi, malah polisi yang tidak boleh disentuh lagi.
Nah, teman-teman, semua kegaduhan ini biang keroknya Joko Widodo, atau kalau pengen kegaduhan ini sirna atau lenyap, si Joko Widodo yang punya peran artinya Prabowo sebagai orang nomor satu. Ya harus turun gunung, ikut adili melenyapkan kegaduhan ini. Ya, jadi logika Prof Rashid sangat betul. Ya, barang asli tidak mungkin ditutupi, atau kalau palsu takut ketahuan kejelekannya pasti tertutup. Nah, tak ada kata terlambat. Ya, tolong Pak Hasim kalau mau menyelamatkan pemerintahan Prabowo, putus hubungan dengan Solo. Ya, sadarlah. Orang itu hebat dengan segala kurang yang dilakukan, tetapi hebat bisa sukses jadi top ya. Yang bermasalah Republik hidup berbangsa, bernegara, atau semoga NKRI sadar ya. Nah, Pak Hakim mendukung Jokowi ya pada waktu pilkada DKI bukan pencalonan presiden. Kalau hukum ditegaskan dengan benar, Jokowi sudah harus ditangkap ya karena ijazahnya palsu atau ditutupi dengan kebohongan-kebohongan mereka. Ya, bermunculan membela Jokowi termul sendiri, tak pernah lihat ijazah Jokowi. Ya, betul Prof, kalau yang berpendidikan atau sarjana kita diajarkan berpikir sistematis, ya bukan sudah tapi belum. Pasang kiri belok kanan itu berpendidikan maksa SMP, ya. Kepalsuan menjadikan pejabat yang korup atau semua untuk menutupi kepalsuan harus keluar banyak uang, ya, menggoyok sana sini, bikin kebohongan, adu reuni, bayar permanen dan lain-lain. Nah, mohon Bapak Prof Rashid untuk memberi masikan Presiden Prabowo untuk tidak melindungi Jokowi yang jelas-jelas berbohong. Ya, nanti kalau datang di persidangan, takutnya ditanya malah masalah kuliah nggak ada, nggak bisa dijawab. Ya, jadi memang saya juga memiliki pandangan seperti itu. Kalau memang memiliki ijazah asli, kenapa mesti berbelit-belit untuk menunjukkan ijazah asli? Biasanya yang berbelit-belit itu karena ijazah yang dimiliki adalah masalah, ya. Semoga kebenaran secepatnya terungkap. Polisi itu udah bobrok, Bang. Nanti kalau rakyat udah muak baru sadar. Nah, betul tersangkut mempunyai ijazah dan pelajar tinggi, pasti bicaranya lancar tanpa berpikir kacau, pidato tanpa tidak seperti anak baru belajar, ya. Berpidato mikirnya lama banget. Ya, jadi teman-teman dari situ aja ketahuan ya, jangan berharap untuk 10 tahun ke depan tidak akan kecuali ya ada keajaiban. Nah, seharusnya Pak Prabowo tegas usut semua kebijakan Jokowi waktu jadi presiden. Terlalu banyak kebijakannya yang merugikan negara. Ya, gimana negara ini? Aparat hukumnya sudah tidak netral. Ya, jelas Jokowi dan termul sengaja berbohong untuk membuat gaduh negara ini. Nah, sayangnya Presiden Prabowo ada kesan pemberian bagaimana negeri ini bisa tentram dan damai. Nah, sama persis dengan anaknya kalau bicara tidak bisa fokus ya, karena dengan pendapat yang menyatakan Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM ya, kalaupun ada dapat dipastikan itu palsu ya, dan polisi pracok dan mempermalukan lembaganya sendiri karena apa yang diselidiki tidak pernah diuji lab 4 ya. Nah, keterangannya hanya keterangan bebas untuk melindungi Jokowi. Nah, secepatnya pegang Ana Dumatno. Kalau memang benar itu foto bapaknya, biar cepat selesai masalah. Ijazah Mulyono berani nggak polisi? Nah, Jokowi sejak dulu biasa meminta sumbangan atau bantuan, setelah selesai urusannya dilupakan. Orang-orang sudah berjasa ya, siarkan di TV nasional biar ada pengakuan para pendukungnya. Nah, siapapun yang mengatakan ijazah Jokowi asli, dia orangnya Jokowi, termasuk lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini. Nah, yang benar ditunjukkan ke siapa, ke CS. Udah jelas kalaupun itu asli, tetap bakal dibilang palsu ya, karena ijazah itu harus palsu biar rakyat benci ke Jokowi. Itu tujuannya, buktinya udah ditunjukin, mintanya diteliti langsung SMA mereka. Atas dasar apa ahlinya nggak jelas. Apa itu benar?
Nah, semua yang bikin gaduh ikut campur ya. Harusnya dukung cepat masuk ke pengadilan. Uji di situ bahwa ahli yang punya kepastian bukanlah ahli ya keaslian atau kepalsuan. Ijazah tidak bisa ditentukan oleh hakim atau di persidangan. Nah, tanpa mempunyai bukti hasil penelitian para ahli yang netral yang hasilnya disaksikan oleh ahli-ahli yang ditunjukkan masing-masing pihak. Ya, pada saatnya yang bohong dan penipu pasti ketahuan, tertangkap lanjut perdana. Nah, uji saja kalau memang memiliki gelar sarjana, aja debat sesuai kepastian gelar sarjana kalau memang lulusan UGM. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.